Menurut studi terbaru, generasi Z atau Gen Z di Eropa mulai kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Studi tersebut dilakukan oleh lembaga YouGov untuk Yayasan TUI, melibatkan lebih dari 6.700 orang berusia antara 16 hingga 25 tahun di Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Yunani, dan Polandia. Mengapa makin banyak Gen Z kecewa pada demokrasi? Siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh demokrasi hari ini? Dan apakah demokrasi masih layak dipertahankan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Lagi-lagi Bung Iwan, ini ada angin segar. Kalau kita menyimak bahkan adanya kecenderungan Gen Z di Eropa mulai meninggalkan demokrasi karena juga sering kita gaungkan begitu rusaknya sistem ini yang hanya mementingkan segelintir orang. Dan menurut Anda, apa faktor struktural dan historis yang menyebabkan hanya 57% Gen Z Eropa mendukung demokrasi, dan bagaimana? Apakah ini mencerminkan kegagalan sistem dalam memenuhi ekspektasi generasi muda, Bung? Baik, Bung Anggi juga pemirsa kabar petang dimanapun berada ya. Ada beberapa faktor sih kalau saya lihat mengapa kemudian Gen Z di Eropa dan juga di negara-negara maju lainnya itu mereka mulai ada kekecewaan terhadap demokrasi ya. Yang pertama unsurnya itu adalah karena sekarang ini kan Gen Z itu mereka generasi yang paling melek informasi. Mereka kemudian terconnecting dengan jejaring sosial teman-temannya. Apa ini beda dengan generasi milenial awal apalagi baby boomer yang dimana informasi itu sangat terbatas karena memang hanya mereka yang kemudian mengakses berita di koran, televisi, radio. Sementara sekarang dengan media sosial yang sangat cepat, kemudian Gen Z ini mereka terkoneksi satu dengan yang lain di media sosial, maka kemudian arus informasi itu bisa mereka cepat terima dan kemudian hal-hal yang tidak muncul di permukaan itu mereka bisa dapatkan. Nah, akhirnya mereka lalu melihat bahwa ternyata ada borok-borok ya di kalangan politisi, di partai politik juga di pemerintahan. Ya ini menjadi akumulasi kekecewaan mereka terhadap demokrasi. Jadi ini yang pertama, lebih disebabkan karena memang mereka banyak mendapat informasi yang mereka sangat kecewa dengan harapan bahwa dengan pemilu, dengan kemudian pemerintahan yang terpilih secara demokratis bisa membawa aspirasi mereka. Ambillah contoh misalnya bagaimana hari ini di Eropa juga di Amerika Serikat kalangan muda itu mereka banyak yang menyuarakan pembelaan terhadap Palestina ya. Dan mereka juga sangat kecewa dengan pemerintah mereka di Eropa dan di Amerika Serikat yang malah justru terus mereka mensupport pemerintah ini genosida yang terjadi di Gaza. Nah, hal ini kan mendorong kemudian kecewaan sangat besar. Kita lihat bagaimana aksi-aksi demonstrasi massa di Eropa, di Amerika tuh diisi kalangan pemuda. Di kampus-kampus terkenal yang besar di AS juga banyak mahasiswa yang mereka terang-terangan memberikan pembelaan terhadap Gaza, terhadap Palestina. Nah, ini kan salah satu bukti bahwasannya informasi yang kuat ya terkoneksi dengan jaring sosial dan mereka lihat fakta bahwa ada kebobrokan yang terjadi di tubuh pemerintah mereka yang tidak sesuai dengan aspirasi mereka, dengan keinginan mereka yang akhirnya ini memunculkan kecewaan kepada eh, sistem demokrasi yang berlangsung. Bahwa ternyata mereka memilih government itu yang ternyata tidak keliru, government yang salah, pejabat yang salah, pejabat yang kemudian tidak menampung aspirasi dari masyarakat. Kan betapa hari ini banyak warga Amerika yang menyuarakan dan mereka menyatakan ketidakrelaan bahwa teks mereka, pajak mereka itu digunakan untuk membiayai genosida di Gaza oleh Zionis Yahudi, Bung Anggi. Jadi ini memang menyebabkan gelombang kekecewaan tengah-tengah masyarakat, khususnya di Gen Z yang mereka secara pemikiran lebih open mind dan lebih mudah mengakses informasi dan terkoneksi dengan jejaring sosial. Karena antar teman mereka di jaring sosial itu saling memberikan pengaruh, saling memberikan kemudian info yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan bahwa demokrasi ini tidak mengantarkan mereka untuk punya pemerintah yang menampung dan juga memuaskan aspirasi mereka. Ini salah satu penyebab dari kenapa kemudian Gen Z begitu kecewa dengan demokrasi. Yang lain, Bung Anggi, karena juga mungkin sebagian dari anak muda ini mereka lebih concern dengan ya kehidupan mereka. Mereka harus struggle ya di dalam studi mereka, mencari beasiswa, bisa
melanjutkan ke jenjang perguruan lebih tinggi seperti itu dan juga untuk hidup. Yang sekarang kondisi di Eropa juga di Amerika juga kan kondisi ekonomi juga tidak baik-baik saja ya. Ada beberapa kesulitan ekonomi, sementara kemudian mereka melihat pemerintah ini kurang memberikan apa namanya pengayoman kepada mereka Bu Anggi, sehingga ini menjadi akumulasi juga kecewaan. Bahkan menurut survei dari Pew Research Center yang melibatkan lebih dari 13.000 responden dan dilakukan di 6 negara menunjukkan juga 64% atau lebih dari 60% Muslim Indonesia setuju penerapan syariat Islam. Lantas menurut Anda bagaimana krisis ekonomi, korupsi politik, dan ketimpangan kekuasaan di negara-negara demokratis Eropa berdampak terhadap kepercayaan Gen Z terhadap sistem ini, Bung? Iya, Bu Anggi ya. Jadi dengan arus informasi yang kuat, yang mudah diakses oleh Gen Z, yang mereka dikatakan sebagai penduduk asli ya era ini, karena mereka itu sudah langsung terconnecting dengan internet, beda dengan milenial, apalagi baby boomers ya, sehingga mereka lebih cepat dan terbuka mendapatkan informasi. Mereka mendapatkan realita bahwa kehidupan hari ini, ketika mereka ikut dalam pemilu, memilih wakil rakyat, memilih kepala negara ternyata tidak memberikan apa yang mereka harapkan. Lalu mereka juga mulai membaca tentang adanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, kebijakan yang kemudian malah justru lebih pro kepada oligarki. Ini menimbulkan kekecewaan berat kepada mereka. Bukan cuma di tanah air, tapi juga di Eropa, di Amerika, itu kalau kita lihat pernah kejadian itu Occupy Wall Street ya, jadi menduduki Wall Street itu bagaimana kecewanya generasi muda pada saat itu, waktu itu padahal internet belum terlalu booming ya, medsos belum terlalu booming. Tapi mereka sudah merasakan bahwa ekonomi di Amerika Serikat juga di Eropa itu tidak berpihak kepada masyarakat. Bagaimana kekayaan nasional itu hanya dikuasai 1% saja. Sementara yang 99% itu kemudian harus bertarung mendapatkan sekian persen yang disisakan oleh kalangan oligarki dan kalangan taipan atau konglomerat ini. Nah, hal seperti ini Bu Anggi memang menjadi tambahan kekecewaan mereka terhadap sistem demokrasi. Mengapa demokrasi? Karena mereka melihat bahwa partai politik ataupun politisi, termasuk para wakil rakyat mereka ya, di Senat, di Kongres, misalkan di sana ya, itu tidak pernah lepas dari dukungan, dari sokongan kaum oligarki, dari kalangan pengusaha, juga kalau di Amerika bahkan ada lobby-lobby Yahudi ya, yang harus membuat mereka tunduk pada kepentingan Yahudi di sana itu. Nah, hal seperti ini membuat kemudian Gen Z ini melihat bahwa ternyata demokrasi ini bukan satu sistem politik yang ideal. Memang ini sekarang satu-satunya yang mereka miliki, tapi mereka semakin kecewa dan akhirnya kemudian semakin menjauhkan diri dari demokrasi. Bukan tidak mungkin nanti tingkat partisipasi kalangan muda di pemilu itu akan semakin turun. Ini sudah dirasakan. Dulu tahun 2020 itu para pemuda di Amerika Serikat cukup antusias dalam pemilu. Tapi tahun 2022 ya dan sampai sekarang ini itu semakin menurun. Apalagi melihat kondisi ternyata sekarang Amerika dipimpin oleh seorang Donald Trump ya dengan karakter yang kontroversial itu banyak membuat kecewa masyarakat terutama di kalangan muda khususnya di kalangan Gen Z Bung Anggi. Dan menurut Anda, sejauh mana dominasi elit politik serta pemilik modal dalam sistem demokrasi yang memicu alienasi politik di kalangan Gen Z dan bagaimana peran ini terlihat dalam kebijakan publik yang mereka anggap tidak representatif, Bung? Ya, ini memang nanti persoalannya ya, Bung Anggi ya. Sejauh mana kemudian resistensi daya tahan dari Gen Z ini mereka melihat kondisi yang sekarang ini kritis ya. Apakah mereka kemudian tetap akan menyuarakan nilai-nilai kritis mereka, atau kan nanti akan luluh gitu kan? Dengan apa luluhnya satu, para politisi ini, parpol juga oligarki itu mereka akan mencari influencer dari kalangan Gen Z yang kemudian bisa membujuk Gen Z untuk memilih mereka, mendukung mereka. Jadi ini pertarungan memang opini. Nah, sejauh mana nanti kemudian daya tahan dari Gen Z yang mereka sudah muak dengan sistem politik sekarang ini ada, itu diuji di sana begitu. Apakah para influencer dari kalangan muda ini kemudian bisa mempengaruhi mereka ataukah tidak? Nah, maka ini menjadi sangat penting sekali. Lalu yang kedua adalah kemudian memang faktor pendidikan ya, Bung Anggi ya semakin masyarakat itu terdidik, semakin mereka kemudian kritis, maka mereka akan semakin bisa melihat bahwa mereka hidup dalam sebuah sistem
politik, sistem sosial, ekonomi yang ternyata tidak menjadi ruang yang bersahabat untuk mereka. Susah mencari kerja, pajak tinggi, keamanan juga semakin sulit, kemudian juga ketimpangan sosial terjadi. Ini kalau mereka kemudian melihat ini terus, maka mereka akan kemudian semakin apatis terhadap demokrasi. Nah, kelihatannya ini tadi dua hal ini akan berpengaruh. Apakah oligarki ini akan bisa memainkan perannya begitu kan ya dengan mencari influencer di kalangan muda, dan itu kalau kita lihat di Indonesia ya ketika pemilu beberapa kali itu 2-3 kali belakangan itu kan sudah digunakan para influencer di kalangan muda, kalangan artis untuk menjaring suara Gen Z agar mendukung dan memilih mereka. Ya cukup dia memang dalam beberapa hal cukup berhasil. Mengapa? Karena memang faktor memang pendidikan di tanah air yang tidak menciptakan di kecerdasan berpikir dan nalar kritis dalam bidang politik ini memang belum terbentuk di Indonesia. Itu saya kira menjadi sangat penting kalau memang Indonesia pengen maju, maka pendidikan ini harus murni ditingkatkan. Tapi kalau memang oligarki itu khawatir akan kehilangan nanti peran mereka, pengaruh mereka, maka pendidikan ini pasti akan dihambat. Jangan sampai kemudian orang Indonesia, terutama Gen Z ini menjadi cerdas, menjadi kritis, karena bagi mereka itu berbahaya, Bung Anggi. Dan apakah ini juga pertanda bahwa demokrasi benar-benar masih menjadi sistem yang relevan atau hanya menjadi ilusi politik yang telah gagal, Bung? Ya, sementara ini memang masyarakat melihat ini satu-satunya, Bu Anggi ya. Karena mereka belum bisa melakukan out of the box. Belum bisa melihat keluar bahwa sebetulnya selain demokrasi ada sistem politik lain, sistem sosial lain yang lebih baik, yang lebih manusiawi, lebih martabat. Nah, karena yang mereka lihat hanya ini, maka mereka ketika berjuang pun lewat jalur ini, tidak bisa melihat jalur yang lain lagi. Padahal mereka juga merasakan berdarah-darah mereka hidup dalam sistem demokrasi. Secara politik dikhianati, kan berapa kali politisi itu berjanji di pilkada, di pemilu, ya di pilpres, tapi begitu kemudian mereka duduk, ya mereka lupa gitu kan dengan janji mereka atau melupakan janji mereka. Nah, tapi kan rakyat nggak punya pilihan. Maka mereka yang kemudian mau berjuang itu akhirnya melihat ya cuma demokrasi. Mereka melihat golput bukan pilihan yang tepat begitu kan. Akhirnya mereka masuk lagi ke lubang yang sama berulang-ulang. Sampai kemudian mereka disadarkan bahwa ada sebetulnya perjuangan lain yang bisa dilakukan selain dengan jalur demokrasi, Bung Anggi. Baik, jasa kalau Bung Iwan untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi pertanda bagi kita bersama bahwa memang ada sistem lain yang tadi semoga kita juga berpikir out of the box bahwa memang ada sistem yang lebih baik, bahkan sangat sempurna yang diturunkan dari zat yang maha sempurna, bukan sistem buatan manusia. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara Diodo Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.